Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Perkenalkan, nama saya Risha Nurahyani dari kelas PAI 2C Universitas Dr. KHEZ Muttaqin Purwakarta. Di video kali ini saya akan membahas kajian materi Ulumul Quran, yaitu Asbabun Nuzul dan Fawatih As-Suwar. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa itu Ulumul Quran. Nah, Ulumul Quran itu adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari turunnya wahyu, cara membacanya, penulisannya, pengumpulannya, penafsirannya, hingga pemahaman hukum dan kandungannya. Dan yang akan kita bahas yaitu Asbabun Nuzul dan Fawatih As-Suwar. Jadi kita tuh nggak cuma tahu cara bacanya aja, kita juga tahu kandungan yang ada dalam Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, menambah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki pembahasan, yang pertama yang akan saya bahas adalah Asbabun Nuzul. Apa itu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul adalah salah satu cabang ilmu dari Ulumul Quran yang membahas tentang sebab, pertanyaan, peristiwa, atau keadaan yang melatar belakangi turunnya suatu ayat ataupun beberapa ayat dalam Al-Quran. Secara bahasa, Asbabun Nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Secara bahasa, Asbabun Nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi ayat itu nggak cuma turun aja gitu, tapi ada sebab-sebab yang melatar belakangi ayat tersebut untuk turun. Ada yang turun karena pertanyaan para sahabat, ada yang turun karena peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah, ada yang turun untuk meluruskan kesalahan, ada yang turun untuk memberi solusi hukum, dan ada juga yang turun untuk menguatkan hati Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Jadi tidak serta-merta suatu ayat turun itu tanpa sebab. Ada beberapa ayat yang turun karena sebab dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya saya akan mengambil contoh ayat yang memiliki asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turun ayat tersebut. Saya akan mengambil di surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Saya akan membacakan sedikit ataupun satu ayat, yaitu ayat 11 dari surat An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Yang artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Nah, di sini tertulis asbabun nuzulnya, yaitu tentang berita bohong ini mengenai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Peperangan itu diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah radhiyallahu anha keluar dari sekedupnya untuk sesuatu
keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah radhiyallahu anha masih ada dalam sekeduk. Setelah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui sekeduknya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekeduk itu untuk kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, yaitu Sofwan ibnu Mu'attal. Ditemukannya seseorang yang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasul, Aisyah terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Sofwan mengendarai untanya. Sofwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus, kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu anha itu pun bertambah luas, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Nah, itu adalah ayat yang disebabkan oleh suatu peristiwa, yaitu tentang fitnah yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha selaku istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di ayat tersebut, di ayat 11 sampai 20 itu Allah ingin membersihkan nama Aisyah sekaligus mengajarkan umat Islam agar tidak mudah menyebarkan fitnah tanpa bukti. Nah, tadi itu adalah contoh dari asbabun nuzul berdasarkan peristiwa. Lalu, hikmah apa sih yang kita dapat dari mempelajari asbabun nuzul tersebut? Gitu kan. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari asbabun nuzul itu yaitu membantu kita untuk memahami makna dengan benar, terus menghindari penafsiran yang keliru, lalu mengetahui tujuan dan maksud yang sebenarnya dari turunnya ayat tersebut. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu Fawatih As-Suwar. Apa itu Fawatih As-Suwar? Fawatih As-Suwar artinya pembuka-pembuka surat, yang berarti susunan kata ataupun lafaz yang terdapat pada awal sebagian surat sebelum masuk ke isi pokok Al-Quran. Nah, bisa dibilang ini tuh adalah tema sebelum isi pokok dari surat tersebut gitu ya. Nah, ternyata cara Allah membuka setiap surat itu berbeda-beda. Ada yang dimulai dengan pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang diawali dengan pertanyaan, ada yang diawali dengan perintah, ada yang diawali dengan sumpah, dan ada pula yang diawali dengan huruf-huruf yang terpisah atau yang disebut huruf muqatta'ah. Oke, kita lanjut bahas tentang jenis Fawatih As-Suwar. Yang pertama, ada yang dibuka dengan pujian pada Allah. Contoh di surat Al-Fatihah yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada juga di surat Al-An'am. Nah, lanjut, yang dibuka dengan perintah terdapat di surat Al-Alaq, Iqra, bacalah, dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang diawali dengan kalimat Qul, yaitu katakanlah. Lalu yang diawali dengan pertanyaan ada di surat Amma, di surat Al-Ghasiyah yang diawali dengan kalimat hal, apakah. Lanjut, yang diawali dengan sumpah itu ada di surat Al-Asr, ada juga di hikmah kita mempelajari Fawatih As-Suwar. Ada beberapa yang bisa kita ambil, yaitu menambah rasa kagum kita terhadap Al-Quran, membantu kita untuk memahami tema surat,
lalu menarik perhatian bagi pembaca dan pendengar Al-Quran, mendorong kita untuk mentadaburi Al-Quran, menjadi salah satu kemukjizatan dari Al-Quran tersebut. Lalu yang terakhir adalah menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Nah, kesimpulannya dari kita mempelajari Asbabun Nuzul dan Fawatih As-Suwar adalah dari Asbabun Nuzul kita bisa tahu sebab musabab dari turunnya suatu ayat. Dari Fawatih As-Suwar kita tahu bahwa perbedaan dari setiap awal surat menentukan isi ataupun kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran membuat kita lebih memahami Al-Quran dengan benar, menambah wawasan kita dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jadi tidak hanya bisa membacanya, tapi kita juga mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kata ataupun materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.